Prinsipnya adalah saya sesungguhnya sangat terbuka pada semua kalangan-kalangan, khususnya yang memiliki otoritas untuk melakukan itu, karena saya sudah mendeklar dari sejak awal, ini adalah puncak pengabdian kami, salah satunya, ya, sebagai muslim dan warga negara. Saya tidak akan mengambil spesial pun dari ini, jika memang ada keuntungan ekonomi yang hadir dari ini. Jika terkait negara bisa mengambilnya, ambil, dan jadi kebanggaan, ya. Silahkan berikan hasil-hasilnya untuk masyarakat, untuk warga bangsa Indonesia. Saya tidak akan mengambil apapun dari itu. Selamat berjumpa dengan channel Sahabat Sekolah, kajian tentang adab, tentang informasi, ilmu pengetahuan, pendidikan, pembelajaran online, dan pembelajaran. Prinsipnya adalah saya sesungguhnya sangat terbuka pada semua kalangan-kalangan, khususnya yang memiliki otoritas untuk melakukan itu, karena saya sudah mendeklar dari sejak awal, ini adalah puncak pengabdian kami, salah satunya, ya, sebagai muslim dan warga negara. Saya tidak akan mengambil spesial pun dari ini, jika memang ada keuntungan ekonomi yang hadir dari ini. Jika terkait negara bisa mengambilnya, ambil, dan jadi kebanggaan, ya. Silahkan berikan hasil-hasilnya untuk masyarakat, untuk warga bangsa Indonesia. Saya tidak akan mengambil apapun dari itu. Ya, kemudian jika memang ada kesulitan seperti yang terjadi di UNER dan seterusnya, tidak bisa kemudian karena faktor-faktor tertentu, apakah persoalannya politik, ataukah juga dari permainan global, bisnis di farmasi dan sebagainya, wallahu a'lam, maka ada langkah sebetulnya yang bisa diambil. Apa di antara langkahnya? Ini kan sudah menjadi produk internasional. Semua bisa mengakses. Dan tidak ada yang bisa menghentikan setiap orang untuk mendapatkan alternatif tersebut. Ya, itu sebagai jaminan. Sekarang kalau produknya sudah dibuka di dunia internasional, hasil ujinya sudah internasional, kapasitasnya, jurnalnya semua lengkap, saya punya koleksinya semua, bahkan di luar dijual secara bebas. Bahkan saya mau katakan ya, untuk menguatkan, itu di sejak bulan Juni, saya riset Maret, ya, Juli, bukan Juli. Dari Juli, saya riset Maret, ini Juli, di satu negara yang ada di situ peredaran pH7-nya, itu sudah ada kesadaran akan manfaat ini sehingga mereka konsumsi. Dan yang paling menarik, seperti tadi saya sampaikan, hasilnya sama, 3 hari bebas dari COVID. 3 hari. Jadi di tempat yang ada materinya saja, pH7 ini, itu mereka sudah, dan declare, itu ada videonya, saya dapat kirimannya. Dia ke rumah sakit, kemudian di treatment macam-macam, belum ada perubahan, mungkin belum ketemu saja treatmentnya. Ya, kadar Allah dia diberikan info tentang ini, kemudian dia konsumsi pH7 itu 3 hari semua. Dan sekarang di kampung dia pakai itu semua. Ya, kalau sekarang misalnya, alhamdulillah, entah itu negara atau misalnya dari institusi tertentu ingin menguji, kita berikan seluas-luasnya akses tanpa kita batasi sama sekali. Dan kalau hasilnya positif, alhamdulillah. Ya, kalau dinilai misalnya oleh BPOM, oh, ini nggak bisa, ini begini, ini kurang, ya silakan. Tapi Anda tidak punya hak untuk bisa mencegah misalnya masyarakat yang ingin mengonsumsi. Kalau memang itu menjadi sebuah produk internasional yang bisa diakses. Ya, nanti kalau saya tunjukkan caranya, saya kan berikan ke negara dulu, karena negara punya semua alatnya. Negara bisa import bahannya, negara bisa hadirkan alatnya, negara bisa sehingga tidak ada nanti gejolak sosial yang muncul. Ya, ini bahaya nanti kalau disampaikan orang semua bergerak kan jadi kacau. Tapi kalau itu tidak ada kemudian feedbacknya dan tidak terlihat misalnya atau ditolak sama sekali, ya kita kan bisa umumkan risetnya. Dan kita bisa tunjukkan, ini loh seperti ini bahannya. Kalau nanti Anda cari yang begini, ini produk dijual di dunia internasional. Anda bisa dapatkan, Anda bisa tes. Kalau bermanfaat untuk pribadi, alhamdulillah. Kalau tidak cocok, mungkin cocok yang lain. Dan yang penting kita keterbukaan. Karena setiap muslim itu punya tanggung jawab untuk bisa menyampaikan informasi apa yang didapatkannya. Jadi itu langkah yang telah saya siapkan. Jadi saya sangat objektif. Ya, kita dahulukan yang prioritas untuk mengatasi gejolak di masyarakat, gejolak sosial. Kemudian setelah itu, baru kita spesifikasikan responnya, kita tunggu. Langkahnya seperti apa. Kalau nanti bisa kita umumkan secara terbuka juga. Saya kan mengumumkan riset, bukan jualan obat. Jadi nggak bisa disoal dari segi apapun. Saya punya riset begini, fair kan? Kalau Anda punya persoalan tanya, kan Anda mau nangkap saya, kan nggak mungkin. Kalau dikatakan ganggu ketahanan nasional juga dari sisi apa? Kan? Kita sampaikan riset begini, produknya ada di dunia internasional, Anda bisa akses. Salah kita di mana? Sama kalau dengan kita ceramah kan? Ya, dan semua masyarakat punya hak. Sekarang solusinya apa? Ya, Anda melarang seseorang dengan hal tertentu, tapi nggak ngasih solusi. Terus orang meninggal mau dibiarkan begitu saja? Nah, jadi kalau saya mengajak semua peneliti seperti Cina lakukan, ya Cina kan panggil ke semua ahli herbal, ahli medis. Sekarang saya mau tanya, pernah nggak kita duduk ahli herbal di Indonesia, bicara bareng-bareng, duduk sama-sama, Zoom misalnya, ya? Kan ada yang sampai kapasitas 5.000 orang dengan medisnya. Terus kita bersinergi, belum ada. Ini kita serahkan ke negara, ya kita serahkan dengan lebih luas, itu akan lebih indah kalau semua bersatu.
Nah, kemudian yang paling menarik, rahmat itu bisa dipersepsikan juga pada aspek-aspek produktif dari sisi keduniaan. Ya, baik itu ekonominya misalnya. Saya ambil contoh begini. Allah punya sifat Rahman. Rahman ini pemberian dari konteks dunia. Itu diterjemahkan oleh Cina dengan luar biasa. Begitu COVID itu muncul, saya sudah menerima sampai catatan. Mereka itu mengumpulkan para pebisnisnya, bikin list sampai ribuan listnya, peluang ekonomi ke depan. Sehingga saat COVID itu muncul di Wuhan, kita semua bersimpati, kirim APD, kirim macam-macam ke sana, dimurahin harganya. Tiba-tiba begitu mereka selesai nyebar keluar, itu dibalikin lagi. Nih, list jualan APD, 10 kali lipat dari harganya. Dari apa yang kita kirim, balikin lagi ke kita. Yang paling menarik teman-teman, itu kami sampai bikin face shop, riset. Dari bahan baku, dari semua, kita gratiskan, dan kalaupun ada biaya, ongkos produksi supaya disubsidikan lagi dari CSR. Anda tahu apa yang terjadi? Kita harus melewati satu proses ini, itu sampai jadi. Sebelum itu keluar, sudah terdapat di salah satu toko, saya nggak usah sebutkan namanya lah. Ya, kita bahan baku 25.000, di toko itu sudah 60.000. Barangnya dari mana? Tiongkok. Ya, jadi saya mau katakan, jadi sesungguhnya, ya, goodwill kita seperti apa nih? Ya, berniat nggak ngatasin ini? Itu poin dulu. Kalau semua punya chemistry yang sama, sinyalnya sama, kekuatan yang sama, kita semua bisa mengatasi dengan cepat, saya yakin. Nah, jadi itu yang saya sampaikan, ini jawaban tegasnya, sudah. Kalau saya katakan sudah, ya dengan beberapa turunan tadi, dari link-link yang sudah ada, ya, sudah kami proses, sampaikan, dan ini sedang dalam proses. Mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk semuanya. Terima kasih Bang Najmuddin Ramli. Jazakallah khair. Untuk menyingkat waktu biar durasinya tidak panjang, kita langsung ke sambutan dari Muhammadiyah. Nanti ada kerjasama, semoga ada kerjasama ya ini untuk kedepannya. Jadi obat itu bisa segera diproduksi dan bisa bermanfaat bagi kita. Ini langsung ke menit yang ke 2 jam 24 menit ya. Ya, biar menyingkat waktu. Dengan berkoordinasi dengan Ustaz Adi Hidayat bersama ya, ada pada mulanya ya Majelis Ekonomi Muhammadiyah, kemudian juga saya hadirkan dalam pertemuan ya, ahli farmasi, seorang profesor, seorang doktor, dan juga ya Majelis PKU ya, pembinaan kesejahteraan umum ya, yang membawahi rumah sakit Muhammadiyah di seluruh Indonesia, yang mungkin ada juga di ruangan ini ya. Namun mohon maaf kepada Ustaz Adi Hidayat ya, ternyata langkah-langkah kita itu tidak bisa cepat gitu. Saya termasuk yang sedikit bukan kecewa tapi geram, yang seharusnya bisa cepat ya. Karena kita berpacu dengan waktu. Sudah ribuan korban berjatuhan, sebagian juga meninggal dunia. Nah, saya sendiri setelah dijelaskan langsung percaya, apalagi dari Al-Quran, Al-Hadis ya. Dan beliau adalah ahlinya, sangat otoritatif ya, punya otoritas di bidang itu. Dan terus terang saya sampaikan, saya tidak ingin sampaikan di depan beliau ya, tidak banyak ulama termasuk yang berhimpun di Majelis Ulama Indonesia yang menguasai An-Nawazil, Al-Quran, Al-Hadis ya, seluas, sedalam yang beliau kuasai gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka sejak itu ini para orbiters dan juga jamaah ya. Ustaz Adi Hidayat ini gabungan ya, dan pengajian orbit ya. Banyak artisnya, banyak profesional, juga wartawan, eksekutif, dan juga orbiters, maksudnya jamaah orbit baru, ya, para pimpinan Aisyah, Muhammadiyah dari seluruh tanah air ya. Maka ketika beliau ya mengikhlaskan pada kami seperti ini ya, saya kira berbeda dengan yang ditunjukkan tadi ya. Ini agak hitam ini, ini yang asli. Dan sejak itu kami mengkonsumsi ini sesuai dengan petunjuknya. Itu hadis ya Ustaz ya. 2 pekan berturut-turut, jeda 1 pekan, lanjut lagi 2 pekan ya. Nah, saya percaya aja. Saya waktu itu nggak sempat menanyakan hadisnya. Jadi hanya sekali sehari ya, di ujung sendok teh, seujung sendok teh, kemudian minum biar jangan terasa gitu. Kemudian jeda 1 pekan, mulai lagi 2 pekan.
Ini bulan Juni, bulan Juli sudah selesai. Alhamdulillah saya selain menjaga diri, ikhtiar insani, walaupun ya ada kontak-kontak dengan orang banyak juga ya, pakai masker, pakai face shield, tapi mengkonsumsi obat ini selain juga ada vitamin-vitamin lain ya. Per awal September yang lalu ya, pertengahan ya hasil swabnya negatif. Lantas saya minta kepada beliau lagi, ini Ustaz Adi Hidayat, saya yang 2 pekannya sudah lewat, besok itu akhir dari masa jeda yang 1 pekan, maka hari Jumat saya akan mulai 2 pekan lagi gitu, untuk kesehatan. Dan apalagi ya beliau menyampaikan ternyata juga ada khasiat untuk diabetes. Oke. Nah, oleh karena itu saya tahu niat nawaitu beliau sangat-sangat ikhlas untuk kemanusiaan, untuk umat manusia, tidak hanya untuk bangsa Indonesia, apalagi hanya untuk umat Islam ya, karena Al-Quran juga ya, kaman ahyaha ahyanna sajami'a, bahwa siapa menghidupkan satu nyawa bagikan menghidupkan seluruh umat manusia gitu. Maka ya nanti tetap beliau sudah sendiri langsung tawarkan ke negara ya, maka terserah negara nanti pemerintah kalau seandainya tertarik bergerak ya tentu lebih afdol ke negara. Nah kalau tidak atau sementara itu ini pada UA juga saya sampaikan gimana secara internal di Muhammadiyah gitu. Maka sengaja banyak saya undang pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan wilayah Aisyah, dan juga dari Majelis PKU, dan ini mungkin banyak direktur rumah sakit ikut hadir di sini ya. Secara internal ya, untuk kita manfaatkan the prophetic healing ini, istilah dari beliau nih, the prophetic healing, bukan tibun nabawi ya, the prophetic healing ya. Kebetulan Ustaz Adi Hidayat saya baru dapat informasi bahan yang diserahkan kemarin kita ingin uji laboratorium, ternyata uji ilmiahnya banyak sekali jurnal, bahkan tadi ada yang baru beliau sampaikan tadi itu, dan saya pernah lihat baca dan ada ahli-ahli itu melihat wah ini apa istilahnya mustahak ya, mu'tamad ya, sangat otoritatif. Kemudian uji medisnya sudah terbukti beberapa orang yang sehat. Rupanya sisa dari bahan yang lalu itu karena menunggu uji toksiknya lama, kalau pakai hewan katanya, dan mungkin juga laboratorium sekarang lagi hiruk pikuk dan padat ya, itu sudah dimanfaatkan di rumah sakit Muhammadiyah. Ustaz. Jadi sisa yang banyak kata Dr. Agus Syamsuddin ketua majelis mungkin ada di sini tuh. Karena ternyata banyak nakes, tenaga kerja kesehatan, dokter dan juga perawat di berbagai rumah sakit Muhammadiyah yang terpapar dari jalan, maka mereka manfaatkan itu. Dan alhamdulillah ada manfaatnya gitu. Maka ke depan ya, selain tadi tetap kita prioritaskan kalau negara maju. Kalau tidak, saya bilang sama Ustaz Adi Hidayat ya, lembaga beliau Quantum Akhyar Institute nanti bekerjasama dengan Majelis PKU Muhammadiyah, segera saja kita manfaatkan secara internal. Nah, saya kira nggak ada hak orang lain untuk menghalangi gitu. Yang kita jual ini, yang kita sebar ini adalah herbal, nggak salah disebut obat apa-apa gitu. Punya herbal ya sama dengan kita jual cengkeh. Maka nanti ya saya ada minta bicara antara perwakilan dari Akhyar, Quantum Akhyar ya, dari Ustaz Adi Hidayat dengan Majelis PKU Muhammadiyah segera, dan saya ingin segera dapat kita launchingkan se-Indonesia gitu. Buat nanti ya pemerintah, Satgas tertarik melihat manfaat, why not kita serahkan juga gitu. Nah, saya tidak tahu jika Ustaz Adi Hidayat berkenan demikian ya, maka kalau bisa diberi waktu ya pertengahan Oktober lah ya, paling tidak jangan lewat bulan Oktober sudah kita launchingkan ini, nanti didukung oleh orbit kita anuskan secara internal gitu ya, dengan ya packaging agak lumayan dikit lah ya,
Maka ya Ini apa semoga yang beliau ya, sampaikan pada jadi pengajian malam ini, ya intinya bukan sekedar alhamdulillah luas tadi, bahwa obat tapi sudah ada ditemukan. rahmat Semoga Allah dengan kerjasama sebagai solusi Muhammadiyah ini obatnya bagi segera umat, beredar bagi bangsa, dan bisa bagi dipakai kemanusiaan. untuk kemasyarakatan kita Dan semua. terus terang Ya, mungkin ini karena sampai di saya sini. meyakini Dan mungkin informasi kalau dari mau ahlinya dilihat ini secara belum bisa keseluruhan selesai cepat secara bisa global. dilihat di Bahkan channelnya. saya baca tadi artikel ya, ini akhir 2021 channelnya TVmu ya. dengan segala Nih dampak. channelnya TV. Semoga bermanfaat. Sekali lagi dukung channel kami. Yang belum subscribe silahkan subscribe, tekan tombol lonceng, like dan share ke grup-grup dan teman-teman lain. Semoga bermanfaat. Sekian, mohon maaf jika ada kekurangannya. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya di Sahabat Sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.